Halo guys, David di sini dan ini adalah Samsung Galaxy J1 Mini. Samsung. Kalau denger merek ini, pasti kita langsung kepikiran soal HP. Terutama HP yang mahal, berkelas, dan kata orang gengsinya tinggi. Nggak heran, setiap Samsung keluarin HP baru, dunia pasti ribut ngebahasnya. Seperti waktu mereka luncurin Galaxy Note 7 kemarin. Tapi, kita juga harus ingat kalau mereka nggak cuma ngebuat HP mahal, tapi juga HP murah. Kayak J1 Mini yang satu ini. Bahkan buat sekarang, J1 Mini adalah smartphone paling murah dari Samsung. Udah J1, versi mini lagi. Gimana nggak murah? Tapi walaupun murah, apakah HP ini pantas untuk dibeli? Ayo kita bahas bagian-bagian HP ini. Mulai dari bagian desain dulu. Sesuai namanya, mini, HP ini memiliki ukuran yang sungguh mungil dan sangat mudah digenggam dengan satu tangan. Build quality-nya juga oke, karena ngasih saya kesan kalau HP ini bakal baik-baik saja kalau dilempar ke tembok. Overall, desain dari bodi J1 Mini nggak ada bedanya dengan desain seri J1 2016, yang punya bingkai hitam di sekitar layarnya. Rangka logam-logaman yang membalut bagian di sisi HP ini juga ada. Tombol power di kanan, tombol volume di kiri, lubang headset di atas, dan lubang USB di bawah, semuanya sama. Di belakangnya, tampilan HP ini juga mirip dengan keberadaan kamera belakang yang ditemani speaker di sampingnya. Ngerasa ada yang hilang? Iya, HP ini nggak ngasih lampu LED flash. Pelit banget. Walaupun saya sangat jarang pakai flash waktu motret, tapi saya sangat sering pakai HP buat dijadiin center. Jadi nggak adanya LED flash di HP ini sudah jadi kehilangan yang besar. Di bagian bawah belakang ada tulisan LTE yang nunjukin kalau HP ini sudah dukung jaringan itu. Selain ukuran dan lampu flash tadi, praktis nggak ada perbedaan mencolok dari penampilan J1 Mini dengan J1 2016 yang harganya lebih mahal setengah juta lebih. Ada deh, layarnya. Waktu mati, layar J1 2016 kelihatan cantik karena warnanya gelap dan hampir nyampur sama bingkai hitam di sekitarnya, sehingga ngasih ilusi kalau layar HP ini nggak punya bezel. Tapi, di J1 Mini, resep itu nggak berhasil karena layarnya sama sekali nggak hitam, sehingga batas layar sama bingkainya kelihatan jelas. Keunggulan layar kayak gini cuma satu, bisa dipakai buat cermin darurat. Layar J1 Mini memang jadi satu-satunya layar di smartphone Samsung terbaru yang nggak pakai panel AMOLED. Supaya bisa mangkas harga, langkah buat pakai panel TFT memang jadi pilihan yang wajar. Resolusinya juga pas-pasan, cuma 480 x 800 pixel. Tapi untungnya, warna yang dihasilkan dari HP ini masih enak dilihat. Dan kerapatan pixelnya pun lumayan, 233 pixel, karena didukung faktor luas layarnya yang kecil. Viewing angle-nya juga oke, kecuali jika dilihat dari bagian kanan. Kebolehan layar J1 Mini juga terasa pas kita pakai di luar ruangan, karena isinya masih bisa kelihatan dengan jelas. Tapi kita harus aktifin mode kecerahan outdoor dulu, karena HP ini nggak punya sensor cahaya, dan itu repot. Saya masih heran kenapa Samsung nggak mau ngasih sensor yang basic kayak gini, padahal HP 650.000 kayak Andromax A aja udah punya. Masih soal sensor, kita nggak bisa ngarep banyak dari J1 Mini. Sama sekali nggak bisa. Biasanya HP separah apapun masih ada sensor proximity dan accelerometer. Tapi di HP ini cuma ada accelerometer dan sensor suara. Saya udah lupa kapan terakhir kali lihat HP dengan sensor semini-mini. Untungnya sektor yang minimalis nggak terlalu nampak di bagian mesin, walaupun masih lumayan basic. Galaxy J1 Mini menggunakan prosesor quad-core 1,5 GHz, RAM 1 GB, memori internal 8 GB yang bisa ditambah pakai kartu microSD sampai 128 GB, kamera belakang 5 MP, kamera depan VGA, dan baterai berkapasitas 1500 mAh yang pakainya nggak bisa terlalu intens, karena biasanya bakal habis di malam hari. Buat performanya sendiri, saya sebenarnya sudah siap kecewa. Tapi nyatanya enggak. Kekhawatiran soal susahnya mengetik di HP yang kecil enggak kejadian. Memang, secara otomatis jari-jari saya jadi ngetik sedikit lambat karena kurang kebiasa. Tapi tingkat akurasi saya malah jadi naik dan typo pun berkurang. Performanya pun sangat memuaskan. Walaupun nggak kayak jalan tol, tapi udah mirip jalanan dalam kota yang lagi sepi. Kegiatan kayak browsing sosmed, baca berita, buka YouTube, multitasking terasa lancar dan jarang terjadi lag. Proses buka aplikasinya agak terasa lambat, tapi itu memang sudah ditebak. Bagaimana dengan main game? Secara mengejutkan juga baik. Game simple seperti Subway Surf bisa dijalankan tanpa masalah sama sekali. Nggak ada frame drop, nggak ada lag. Pokoknya mulus. Naik level dikit ke Room of Doom, masih lancar juga. Kalau ada sedikit kurangnya, mungkin waktu dia berpindah ruangan tantangan. Agak sedikit nunggu dibanding HP di atasnya, tapi sama sekali nggak masalah. Ujian terakhir, Asphalt 8, yang termasuk game berat pun bisa dilibas dengan baik.
Sama sekali nggak disangka. Tapi karena layarnya kecil, pengalaman bermain di HP ini pun jadi kurang maksimal. Buat audionya sendiri nggak mengecewakan. Saya cukup nyaman dengerinnya, tapi nggak ngerasa sampai wow juga. Nonton video atau dengerin musik bisa dijalanin lancar-lancar aja. Ini sampel audionya. Untuk kualitas kameranya, not bad buat harga segini. Walaupun nggak punya kemampuan buat ngatur fokus, kamera belakang 5 megapiksel yang nempel di HP ini masih bisa nangkep gambar dengan baik, dan bisa ngasih lihat apa yang difoto dengan jelas. Tapi kalau objeknya terlalu deket, hasilnya bakal blur karena nggak bisa fokus. Buat kualitas dari mayoritas gambarnya cukup oke, warnanya alami dan nggak berlebihan. Kelemahannya baru kerasa waktu kita mau lihat gambarnya dengan lebih detail lagi, karena sama sekali nggak ada detailnya dan akan kelihatan buram. Dynamic range-nya juga payah. Buat kondisi low light, gambarnya bakal banyak noise dan agak blur karena shutter speed-nya lambat. Tapi masih dalam tahap wajar, belum bisa ngalahin parahnya Nokia 215. Buat kamera selfie, sesuailah dengan resolusi VGA-nya. Yang penting foto saya nggak kelihatan kayak foto orang lain. Sebagai kesimpulan, Samsung Galaxy J1 Mini adalah HP yang cukup solid, baik dalam hal build quality maupun performa secara keseluruhan. Walaupun saya sudah sempat kesal waktu lihat sensornya yang sangat terbatas, hal itu bisa segera dilupain karena HP ini menyajikan pengalaman yang oke buat HP dengan harga 1 juta. Biasanya, saya sangat nggak nyaranin buat ngambil HP Samsung yang murah, karena masih banyak alternatif lain. Kali ini ceritanya beda. J1 Mini, recommended buat yang budgetnya memang sudah nggak boleh nambah lagi. Tapi kalau memang punya budget lebih, HP 1,5 jutaan kayak Xiaomi Redmi 2 sudah nawarin level yang jauh lebih baik dari HP sejutaan. Penasaran dengan HP yang bisa jadi alternatif J1 Mini? Tonton aja video review Andromax A2 Plus saya. Isinya juga cukup positif. Kelemahannya dibanding J1 Mini cuma ada di penggunaan kartu SIM-nya yang nggak fleksibel karena harus pakai smart frame. Demikian review gadgetin untuk Samsung Galaxy J1 Mini. Like jika Anda suka, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa untuk komen, share, dan subscribe bagian yang belum. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!